Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' yang sampai kepada perkataan mu'alif tentang ghasab, ya, tentang contoh-contoh tafri'at dari definisi ghasab, di mana sebelumnya mu'alif telah menjelaskan bahwa ghasab adalah istilah ada haqqil ghair qahran bi ghairi haqq, yaitu menguasai hak orang lain dengan cara paksa dan eh, tidak untuk dalam suatu hak orang lain lagi, pihak ketiga umpamanya. Baik. Fadhal Syekh, taqra wa nistawla. Bismillah qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa in istawla ala hurrin lam yatmanhu wa in ista'malahu qurhan aw habasahu fa alaihi ujratuhu. Dan apabila seseorang menguasai atas seorang yang merdeka, lam yatmanhu, maka dia tidak menjamin atau menanggung resikonya. Dan apabila dia mempergunakannya untuk sesuatu secara paksa atau menahannya, maka wajib baginya untuk mengganti ujrahnya atau upahnya. Wa an istawla ala hurrin, bila dia menguasai, merampas orang merdeka, lam yatmanhu, artinya orang ini ditahannya. Ketika orang itu datang ke rumah dia umpamanya, ditahannya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa di rumah tadi, qadarullah jatuh sakit. Ya, apakah dia wajib membayarkan si ghasib ini, si yang merampas ini, wajibkah dia membayarkan biaya berobat orang yang ini? Kata mu'alif, menurut mu'alif lam yatmanhu, dan ini mazhab Hambali, bahwa dia tidak menanggung risiko dari sebab itu. Tetapi wallahu ta'ala alam, bila sakitnya karena dia di ghasab tadi, karena dia dikuasai tadi, tentu orang tidak nyaman, tidak bisa bebas melakukan keinginannya, maka hukum asalnya adalah dia menjaminnya. Taib. Wa in ista'malahu kurhan aw habasahu fa alaihi ujratuhu. Dan jika dia seorang yang menguasai tadi mempekerjakan orang yang merdeka dengan cara paksa, ya, au habasahu, atau dia penjarakan orang tersebut, fa alaihi ujratuhu, maka orang yang menghalangi tadi wajib membayar upah dari orang ini, manfaatnya harus dibayarkan. Ya. Maka bila dia paksa seseorang karena satu dan lain hal, dia bisa menguasai orang itu bekerja mungkin di pabriknya, mungkin di perusahaannya, ya, maka selama itu berapa lama dia tertahan di sana, dia wajib membayar upah atau gaji standar, upah dengan ujratul mithal. Au habasahu, atau dia menahannya. Dan termasuk dalam hal ini adalah dia menghalanginya untuk bekerja. Dia mengatakan umpamanya dia bagian security dan dia menghalangi seseorang ini untuk tidak bekerja, atau dia menutup toko orang ini atau mallnya, maka pihak yang menutup ini wajib membayar upah dari orang ini. Begitu juga menjelek-jelekkan nama orang seseorang, apa umpamanya
prestasinya, sehingga atau membuat blacklist, dimasukkan dalam daftar hitam orang ini sehingga dia bekerja ke perusahaan manapun tidak diterima, maka orang yang menguasainya ini yang menghalangi dia untuk bekerja dalam pandangan syariat bila dia tidak melakukannya untuk hak, ya, kecuali ada hak memang orang ini pernah bermasalah di perusahaan X, ya, dia pernah bekerja di perusahaan X kemudian bermasalah dan lari begitu saja tidak menyelesaikan masalahnya, maka perusahaan ini kemudian membuat daftar hitam tentang karyawan ini dan diberitahukan kepada perusahaan-perusahaan yang sejenis dengannya atau kolega-koleganya. Ya, kalau ini bukan bagian dari ghasab, karena tadi ghasab adalah bighairi hak, kalau ini adalah bihaq, maka dia tidak wajib menanggung risiko. Tapi bila tidak, karena iri dan satu hal, sehingga orang tadi dimasukkan ke dalam daftar hitam dan dia tidak bisa bekerja atau bertransaksi dengan pihak yang lain, maka orang yang menguasainya, yang menghalangi inilah wajib membayar upahnya. Siapa yang memaksa? Tentu adalah qadhi dalam hal ini, yaitu penguasa. Terima kasih, Syekh. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. Dan dilazimkan al-maghsub atau orang yang merampas mengembalikan barang rampasan, demikian juga tambahannya. Dan apabila ghurim, rusak, Gharim, dan dia menanggung kerugian ad'afahu, walaupun ya, berlipat walaupun berlipat kali lipat dari harganya. Nah, Ya, qala al-muallif sini berkata, wa yalzamu raddul maghsubi bi ziyadatihi, dan yang merampas menjadi wajib, menjadi harus mengembalikan barang yang dirampasnya dengan seluruh pertambahannya. Bila dia merampas anak kambing tetangganya atau orang lain, karena umpamanya kambing ini masuk ke kebun dia, kemudian dia makan tanaman-tanaman orang ini, dan kemudian kambing diikatnya. Nah, diikatnya kambing di rumah tetangganya ini. Ya, kambing tadi beranak. Alhamdulillah beranak selama diikat. Atau bertambah kilo dagingnya. Kemudian tetangga yang kehilangan kambing ini, kemudian dia melapor ke pihak berwenang dan tahu bahwa kambingnya ditahan oleh tetangga tadi. Maka pihak berwenang, mahkamah dalam hal ini, memaksa yang merampas ini untuk mengembalikannya. Walaupun kambing ini sekarang dengan anak-anaknya dikembalikan, atau dengan gemuknya dikembalikan. Dia tidak bisa mengatakan, dulu kambing kamu yang masuk ke kebun saya 2 ekor, sekarang sudah jadi 4 ekor. Saya kembalikan hanya 2 saja, yang induknya, yang anaknya buat saya. Ya, tidak. Dengan seluruh pertambahannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa alaysa li'irkin zalimin haqqun. Keringat, usaha, jerih payah dari yang zalim, itu tidak ada hak. Tidak ada haknya. Sama juga dengan orang yang merampas, mungkin di sebagian terminal di beberapa daerah, terminal bus, diambil barang orang dari bagasi tanpa izin, diangkat, kemudian dibawainnya ke suatu tempat, mungkin pindah ke angkot atau kemana, setelah itu dia minta uang semaunya. Siapa yang nyuruh kamu ngangkat? Walaysa li'irkin zalimin haqqa. Ya. Maka cuman karena di negara kita hukum tidak berlaku dengan seharusnya, kalau dalam pandangan syar'i Anda tidak wajib membayar. Ya, karena dia merampas tanpa dengan izin Anda. Dia menguasai bahkan dengan qahran, dengan cara paksa. Ya. Biziyadati, dengan seluruh pertambahannya.
tadi beranak atau makin gemuk. Tadi waktu dirampas, umpamanya beratnya cuman 5 kilo kambing tadi. Setelah itu digemukkannya, sudah menjadi 10 kilo. Bolehkah dia minta ash atau tambahan dari kompensasi dari tambahan berat tadi? Jawabannya tidak. Kan Rasulullah SAW mengatakan, laisa li'irqil zalimin haqqun, yaitu keringat dari orang yang zalim itu tidak ada gunanya. Wa in gharima ad'afahu, dan dia wajib mengembalikan barang yang dirampasnya tadi, ya, walaupun dia harus menanggung kerugian yang merampas tadi, menanggung kerugian berlipat-lipat dari harga barang yang dirampas. Umpama dia rampas dari tetangganya tadi, dari orang lain, yaitu beras. Lagi umpamanya orang bawa beras, lalu dia sita atau dia minta uang jalan atau segala macam, karena ini masuk bagian dari merampas, masuk dari ghasab. Karena qahran. Umpamanya ada sebagian daerah ada preman-preman yang minta setiap yang lewat untuk membayar upeti atau membayar barang yang dibawanya tadi. Diambilnya umpamanya beras tadi. Ya. Berasnya umpamanya beras merah yang diambilnya. Ambilnya mungkin 2 kilo. Lalu kemudian ada lagi yang lewat, diambilnya lagi berasnya. Berasnya beras putih. Kemudian dicampurkan oleh si ghasib tadi, yang merampas tadi, preman yang merampas tadi. Si pemilik beras merah kemudian mengangkat kasusnya ke mahkamah. Mahkamah dengan seluruh perangkatnya negara menangkap si preman tadi. Dan dia wajib mengembalikan ain, fisik dari beras merah yang dirampasnya, sekarang sudah bercampur dengan beras putih. Ya. Harga 2 kilo beras merah umpamanya 50.000 rupiah. Ya. Kata si yang dirampas, saya nggak mau diganti uang. Saya maunya dia kembalikan beras merah saya. Saya ganti beras merah lain, kata yang rampas. Tidak itu. Maka dia wajib mengganti, umpamanya dia harus mempekerjakan orang lain untuk memisahkan yang beras merah dengan beras putih tadi. Mungkin butuh biaya sampai 200.000 rupiah untuk memisahkan sekilo beras merah, 2 kilo beras merah dengan 2 kilo beras putih tadi. Untuk sampai selesai, mungkin biaya upah satu-satu diambil. Seperti itu. Wa in gharima ad'afahu, padahal harga beras merah cuman 50.000, tetapi dia terhutang, mengandung risiko karena menyampurkannya dengan beras putih tadi, maka dia sekalipun dia terhutang dengan berlipat ganda tadi. Dan ini bagi mahkamah, bagi penguasa harus melakukan hal ini karena diinginkan oleh yang dirampas ainu malihi, yaitu fisik dari barangnya dia. Ya. Insyaallah. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah ada faedah ilmu yang sangat bermanfaat terkait dengan beberapa penjelasan dari poin pembahasan al-ghasab yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan di sesi tanya jawab untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus atau yang lain dalam permasalahan muamalah, kami berikan kesempatan di line telepon. Kita akan sapa untuk telepon yang pertama. Tafadhol. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Panji, Ustaz, di jalan. Baik, Panji silakan. Ustaz, afwan sebelumnya di luar tema, cuma masih terkait tentang masalah muamalah. Jadi, Ana ini kebetulan supplier sayur di hotel, Ustaz. Yeah. Sebuah hotel di daerah Bekasi. Nah, lalu kebetulan Ana bisa bekerja sama dengan hotel tersebut atas bantuan manajer purchasing-nya, Ustaz.
Nah, lalu di awal itu memang kami ada omongan, maksudnya mungkin akad, eh, jadi setiap bulannya itu mungkin sebagai rasa terima kasih. Jadi kita ada apa ya, maksudnya mungkin memberi sejumlah uang sebagai bentuk rasa ucapan terima kasih, Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut dibolehkan, Ustaz? Kalau misalnya memang tidak dibolehkan, mohon solusi dari Ustaz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Nah, Akh Panji. Wa jazakallah khair, barakallah fiik. Allah barik fiik. Iya, Panji, pertanyaannya, Anda memasukkan, mensuplai sayur-sayuran ke sebuah tempat hotel. Lalu pihak manajer meminta fee kepada Anda atau Anda memberikan fee. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Ini yang dinamakan dengan riswah. Ya, dan riswah, pemberi dan penerimanya dua-duanya dalam neraka. Dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Dalam riwayat lain, "Wal-ra'ish bainahuma." Orang yang memberi dan menerima rasuah, dua-duanya dalam neraka. Ya. Anda yang memberikan fee tadi kepada manajer purchasing, pemberi riswah dalam neraka. Manajer purchasing tadi yang menerima rasuah ini juga dalam neraka. Adakah solusinya? Ada. Apa solusinya? Solusinya Anda beritahukan kepada pihak manajemen hotel tadi. Dia manajer manajemen umpamanya, pihak pemilik hotel kalau begitu. Di atasnya dia. Ya. Ini saya memberikan fee kepada manajer hotel ini halal atau tidak, manajer purchasing ini. Ya. Boleh atau tidak Anda izinkan atau tidak. Kalau dia bilang, iya saya izinkan, ya silahkan. Ya. Tapi biasanya tidak ada yang mau mengizinkan. Ya. Biasanya pihak yang, karena ini orang bekerja dan sudah dapat gaji. Lalu dia minta lagi dari suppliernya, ya berarti dalam tabiat manusia, dia akan merugikan pihak yang dia tempat bekerjanya. Tentu pihak tempat bekerjanya tidak mau hal ini. Ya. Kalau pribadi, artinya pemiliknya sendiri, mungkin masih tidak ada masalah, gampang urusannya. Seperti umpamanya Anda bekerja dengan pribadi, ya, sopir pribadi atau karyawan atau tukang kebun pribadi, gampang tinggal ngomong kepada majikan Anda. Tapi ini milik perusahaan, ya, yang umumnya aturan perusahaan tersebut, dan begitu juga aturan negara, di mana negara melarang para ASN, pegawai sipil negara, untuk mendapatkan rasuah ini dari pihak lain. Ya. Sekalipun pemberinya ridho dan dengan senang hati, karena ini pasti akan merusak. Ya. Dari sisi bisnis akan merusak. Kalau dari negara tentu merusak pelayanan publik. Semua orang tahu bahwa pelayanan publik di negara yang tidak ketat mengurus seperti hal ini, pelayanan publik akan menjadi mahal harganya. Untuk mengurus KTP akan mahal. Untuk mengurus SIM, mengurus paspor akan menjadi mahal bila ada negara yang tidak ketat atau mengacuhkan dalam hal ini. Tentu akan berdampak, biaya hidup akan menjadi tinggi. Maka di negara yang ada rasuah, biaya hidup pasti tinggi. Karena barang untuk sampai ke tangan konsumen, ke tangan rakyat yang menggunakan, itu akan ada nilai-nilai pertambahan yang harus dimasukkan ke sana yang tidak jelas angkanya. Karena ada rasuah ini, rasuah itu, harus bayar fee ini dan fee itu. Ya. Tentu dalam kasus pemasok sayur tadi, pihak hotel pasti dirugikan. Pertama, ya, harga tentu sudah Anda perhitungkan bahwa fee itu Anda masukkan dalam harga jual. Karena kalau tidak Anda masukkan berarti Anda akan rugi. Ya, satu. Kemudian, kalau Anda tidak akan masukkan karena takut kalah bersaing, berarti mutu tentu di bawah yang seharusnya.
Karena kalau mutu berarti Anda akan rugi kalau mutunya sama dengan harga, karena ada biaya untuk menutup ini. Maka otomatis tempat bekerjanya si manajer purchasing tadi yang mendapatkan fee tadi akan terzalimi dalam hal ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, Masya Allah, Jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawaban. Demikian Panji, jawaban dari Ustaz semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Dan kita berikan kesempatan yang kedua, masih di via telepon. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Sena, Pak Ustadz, di Pondok Kelapa. Baik, silakan Ibu Sena. Iya, mau menanyakan tentang waris bisa Pak Ustadz? Silakan Ibu. Iya. Mohon maaf Ibu Sena, sebelumnya dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback, juga monitor via telepon. Terima kasih. Ustadz, mau menanyakan tentang adik saya kan meninggal. Yang meninggal namanya siapa Ibu? Bapak Darsina meninggal. Tahun? Iya. Terus dia Tahun? punya anak Pak Ustadz. Tahun berapa dia meninggal? Tahun kemarin Pak Ustadz, tahun 2019. Bulan? Bulan apa ya? Bulan Februari apa bulan? Pokoknya tahun 2019 Pak Ustadz. Baik. Terus dia nggak punya anak, dia punya satu orang anak angkat. Bagaimana dengan harta yang ditinggalkan Pak Ustadz? Mohon dijelaskan, dirincikan supaya saya paham. Syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Anda boleh. Ibu, jangan ditutup. Halo. Ditutup, saya nggak bisa menjelaskan. Ya. Jangan ditutup Ibu. Baik. Ya. Pak Darsina wafat bulan Februari tahun 2019. Saat dia wafat, orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Orang tuanya hanya ibu aja. Ibunya masih hidup. Ya, Bapaknya dia sudah meninggal. Iya. Ibu masih hidup. Istrinya masih hidup waktu itu atau? Istrinya masih. Dan statusnya masih istri pada saat Pak Darsina wafat? Masih. Baik. Anak tidak ada anak? Tidak ada. Walau dari istrinya berapa? Satu? Baik. Ibunya mendapat 1/3, istrinya mendapat 1/4. 3 dengan 4, 12, 4, 3, 7, sisa 5. Iya. Sisa 5. Pak Darsina ini ada saudara-saudari yang sebapak dan seibunya yang masih hidup? Ada. Laki-laki semuanya berlima, terus wanitanya 3. Jadi kami semua 8 bersaudara. Berikut Pak Darsina itu ada 8, laki-lakinya 5. Sebentar. Saudara Pak Darsina yang laki-laki 5. Saudaranya berarti 5 sama Pak Darsinanya. Saudaranya dia bukan Darsinanya. Berarti 4 saudaranya. 4, iya. 3 saudari perempuan. Ya. Ini yang 5/12 dibagi 4 kali 2, 8 tambah 3, 11. Dibagi 11. Maka akhirnya 11 dikali 12, 144. Iya kan? 144. Kemudian untuk ibu Pak Darsina 4/144. Untuk istrinya 3/33. 11 kali 12, 132. 132. 132. Untuk ibu Pak Darsina 44/132. Untuk istrinya 33/132. Iya. Untuk saudara laki-lakinya adalah masing-masing dapat 10/132. Iya.
Untuk saudari perempuannya masing-masing 5/132. Seluruh harta Pak Darsina apapun jenisnya dibagi 132. Cukup jelas Ibu? Jelas Pak Ustaz. Ya. Baik, syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum Afwan. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Demikian jazakallah khair Ibu Sena. Semoga ini bisa menjadi jawaban yang bermanfaat. Dan perincian yang disampaikan Ustaz menjadi pencerahan buat Ibu dan kita semua. Jazakallah khairah. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Masih di via telepon. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab al-ghasab atau rampasan. Kita dalam sesi tanya jawab. Baik, kita berikan kesempatan untuk telepon yang ketiga. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Esi di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tante saya sudah setahun ini meninggal. Suaminya meninggal duluan. Sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu. Sedangkan tante saya ini baru meninggal setahun yang lalu. Dia nggak punya anak. Ada anak angkat. Terus untuk masalah pembagian warisnya itu gimana Ustaz? Tante saya bersaudara laki-laki 4, perempuan 3. Sebentar dulu. Berarti yang meninggal suami tante Anda ini. Yang saudara tante saya ini sudah ada yang meninggal 3. Suami dulu yang meninggalkan ya. Iya, suami yang meninggal duluan. Suami itu namanya siapa? Karena wafat tahun. Kenapa Ustaz? Wafatnya tahun berapa dia? Tahunnya kurang lebih 20 tahun yang lalu lah gitu Ustaz. Tahun 2000 berarti. Kenapa Ustaz? Tahun 2000 berarti Bu. Ya, oke. Kayaknya malah lebih Ustaz deh kayaknya. Lah, saya nggak tahu orang wafat orang diperkira-kirakan. Di bawah tahun 2000 gitu Ustaz. Ya. Berarti tahun 1900. Iya, betul. 1900 berapa? Berapa Ustaz? Berapa? 1900 berapa? 99, 91, 92. Sekitar segitu ya. Segitu yang mana? Saya bilang 91, 92, 99. 1900 kurang lebih 85. 85 jauh berarti 99, 85. Udah jauh Ustaz. Nah sebentar Bu. 1985 Pak Karna wafat. Iya. Pada saat itu tante Anda tadi statusnya istri masih. Iya. Nah, taib. Itu harta Pak Karna sudah dibagi atau belum? Belum. Belum. Ya, sekarang berarti harus dibagi dulu harta Pak Karna tadi. Istrinya, dia punya istri. Itu bibi Anda. Kemudian bapak ibu dari Pak Karna masih hidup atau tidak ketika 1985 tadi? Sudah nggak ada. Bapak ibunya sudah wafat. Iya. Tidak punya anak. Tidak punya anak. Tidak punya anak. Tetapi istri dapat 1/4 dari harta Pak Karna ini. Kemudian saudara-saudari dari Pak Karna ada? Saudara Pak Karna itu ada 3. Berapa orang laki-laki, berapa perempuan? Laki 2, perempuan 1. 2 saudara, 1 saudari kan ya? Iya. Ya. 2, 5. Berarti hartanya dibagi 4. 1/4 untuk istrinya. Siapa nama istrinya ini, bibi Anda ini? Halo Ibu. Kenapa Ustaz? Namanya siapa? Nama Bibi. bibi itu siapa namanya? Istri Pak Karna itu siapa namanya? Neti. Neti. Bentar. 1, 3. Ibu Neti hanya mendapatkan 1/4 dari harta Pak Karna. Ya, kalau dibagi seluruhnya jadi 5 kali 4, 20. Kemudian 5/20. Kemudian 3, 6. Kemudian 3. Ya.
Ibu Neti hanya mendapatkan 5/20 dari harta Pak Karna tadi. Ya. Sisanya 5 per berapa, Ustaz? per 20. 20 ya? Ya. Ya. Sisanya wajib dia berikan kepada saudara-saudari dari Pak Karna. Kalau mereka pun sudah wafat, kepada ahli warisnya. Sisanya berapa? 15/20 dibagi untuk dua orang saudaranya yang tadi masih hidup ketika karena wafat, 6/20, 6/20, dan saudarinya 3/20. Jelas? Ya. Dari harta yang 5/20 ini harta Pak Karna ya, harta Bu Neti nggak dibagi. Dijelaskanlah, ditentukan dari harta Pak Karna tadi mungkin ada juga di sana saham istrinya, saham Bu Neti ketika membangun rumah. Berarti yang saham Bu Neti itu tidak dibagikan kepada saudara-saudari Pak Karna. Artinya dipisahkan dulu harta masing-masing. Jelas? Ya. Ketika Bu Neti wafat, maka harta Bu Neti yang lain ditambah dengan 5/20 dari harta Pak Karna ini yang dibagi kepada ahli waris Bu Neti. Ya. Ya. Ketika itu Bu Neti bersuami lagi atau tidak? Tidak. Nah, ini wafatnya tahun berapa ini? 2000? Bu Neti wafatnya 2019. 2019. Suami tidak ada. Bapak, ibu dari Bu Neti masih hidup? Udah nggak ada. Sudah meninggal. Dan dia tidak punya anak? Ya. Ya. Maka saudara-saudarinya yang sebapak seibu dia masih ada yang hidup ketika 2019 tadi Bu Neti wafat? Masih ada yang hidup. Berapa orang laki, berapa perempuan? Perempuan 1, laki 3. Maka seluruh harta Bu Neti dibagi 7. Ya. 2/7, 2/7, 2/7 untuk saudara Bu Neti. Ini seluruhnya saudara si bapak si ibu kan ya? Ya. Ya. 1/7 untuk saudarinya. Ustaz, tapi yang sebapak ada 2 yang enggak. Sebapak si ibu, pertanyaan saya. Yang enggak sebapak. Dari 3 saudaranya yang laki-laki ini, berapa orang yang sebapak dan seibu? Ya, kalau yang saudara laki-laki 4, yang 1 enggak sebapak. Yang sebapak seibu berapa orang? 3. Yang sebapak seibu 3. Ya udah, hanya itu yang dapat. Oh, yang seibu dan sebapak tidak dapat. Dengan bapak enggak, Ustaz? Tidak dapat. Oh, ya. Tertutup. Cukup jelas Ibu tadi, Bu Erni? Halo Ibu, cukup jelas insyaAllah? Iya. Baik, alhamdulillah kalau demikian. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair atas pertanyaannya. Sudah dijelaskan secara terperinci oleh Ustaz terkait dengan pembagian dari harta waris Bapak Karna ya, yang wafat di tahun 1985. Kemudian istri dia, beliau di tahun 2019. Semoga penjelasan ini menjadi pencerahan buat Ibu dan keluarga. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan yang berikutnya masih via telepon. Kita angkat kembali via telepon. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu di mana? Dengan Ummu Alfi di Riau. Baik, silakan Ummu Alfi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, suami Ana meninggal. Sudah 8 tahun yang lalu. Jadi ada meninggalkan harta. Harta itu pembelian waktu masih bujang sebelum menikah sama Ana. Itu gimana status harta itu Ustaz? Ya. Apakah cara pembagiannya itu gimana Ustaz? Tetap dibagi waris Ibu. Tetap seluruh hartanya, baik ini didapatkan masih bujang atau masih bayi dia dapat hartanya. Dari mana hartanya? Bapaknya wafat.
meninggalkan umpamanya emas 10 kilo waktu bayi. Ini harta dia. Sampai nanti dia menikah dan dia wafat, istrinya pun dapat ini. Dibagi waris semuanya. Tapi kata saudaranya, Ustadz, kalau harta pembelian waktu bujang itu mereka dapat gitu katanya Ustadz. Mereka itu siapa? Saudara dari suami Anda? Iya, saudara dari Seluruh harta suami Anda namanya siapa, Ibu? namanya Firdaus. Kak Firdaus, wafat tahun 2018. 2013 wafatnya. Oh, 2013 wafat. Bulan 10 itu tidak salah. bulan 10 2013 dia wafat. Pada saat dia wafat, ahli waris ada istri, kemudian bapak ibunya masih hidup, Sudah meninggal. sudah meninggal. Ada anak berapa orang? Anak 3, Berapa laki, berapa perempuan? 2 laki, 1 perempuan. 2 anak laki, 1 anak perempuan. Dalam kasus ini, istri dapat 1/8, sisa untuk anak laki dan perempuan. 8, 1, 7. Kemudian anak laki dapat 2 bagian, tambah 1, 5. Bagi 5, 5 kali 8, 40. 5 kali 1, 5. Laki-laki 14, anak perempuan 7. Jadi yang mendapat harta Pak Firdaus, semua harta dia, apakah sebelum menikah, apakah masih bujang dia dapat, apakah di masih bayi dia dapat harta, ya, itu semuanya dibagi hanya untuk istri 5/40, anak laki-lakinya masing-masing 14/40, dan anak perempuannya 7/40. Saudara-saudarinya tidak mendapat harta warisannya, terhalangi oleh anak laki-laki. Ini ketentuan Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya. Sampaikan baik-baik kepada saudara atau ipar Anda tadi bahwa tidak ada haknya di sini. Ya. Dan 2 anak laki-laki ini sudah balik atau belum? Semua anak saya Ustadz masih masih sekolah semua, jadi masih Sudah balik atau belum? Yang waktu meninggal belum pada balik, tapi sekarang udah balik, Ustadz 2, yang 1 belum. Kalau yang balik ini ingin membagikan sebahagian hak waris mereka kepada paman mereka, yaitu saudara-saudari dari Pak Firdaus, itu haknya dia. Karena dia sudah balik. Kalau dia tidak ingin membagikan, itu pada dasarnya adalah haknya dia, maka dia tidak wajib memberikan kepada siapapun juga. Macam sekarang kan Ustadz, mereka masih dalam semua pembiayaan kita gitu Ustadz ya. Apa itu harus dibagi langsung Ustadz? Haknya dia minimal diberitahukan. Kamu punya hak sekian 14/40 dari harta bapakmu yang wafat, Pak Firdaus. Kamu mendapatkan 7/40 dari hartanya. Ya, ini hak kamu. Kamu ingin sekolah nanti atau ingin berdagang atau ingin berbisnis, ya, silahkan diambil harta tadi. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak berguna, ya, tidak halal bagi kamu menggunakan harta untuk hal yang tidak berguna. Umpamanya sekedar anak muda untuk melampiaskan keinginan untuk lihat teman-teman pakai motor, dia ingin pakai motor juga, padahal tidak ada kepentingan keharusan. Karena masih bisa dijalani kehidupannya dengan naik angkot umpamanya. Ya. Maka hak orang tua, ya, istri yang menguasai harta tadi untuk tidak memberikannya kepada dia. Karena bila diberikan akan memudaratkannya. Tapi kalau diajar anak tadi berdagang, diambilkan dari hak sahamnya tadi umpamanya 2 juta, cobalah kau dagang, ya, bawa beli barang atau diolah, dijual. Dilihat sekali 2 kali, kalau beruntung silahkan serahkan semua harta kepada dia. Bila ini yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Bila kalian dapati
anak-anak yatim tadi, dia sudah cakap, sudah sanggup mengelola harta, maka serahkanlah harta warisannya dari bapaknya yang telah wafat tadi. Baik. Ini lagi tambah satu lagi nih Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Ini apa namanya tuh, waktu ada suami saya dulu, saudara-saudaranya ada berhutang sama suami saya. Tapi nampaknya tidak ada mereka istilahnya mengakui gitu. Mungkin mereka tidak tahu, saya tidak tahu masalah itu mungkin. Jadi mereka diam aja Ustadz. Sementara hutang-hutang suami saya, suami anak dituntut sama anak harus bayar gitu Ustadz. Itu gimana tuh Ustadz? Kalau memang tidak ada catatan hutang tadi, urusannya tentu kepada Allah. Jelas? Kalau hutang suami Anda ada catatannya dan Anda tahu, ya tentu Anda wajib dan Anda bayar. Gitu Ustadz. Demikian Ibu. Iya. Baik, alhamdulillah sudah cukup jelas insyaallah ya dua pertanyaan yang dijawab oleh Ustaz. Demikian. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Demikian Ibu dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kembali pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Kita sapa penanya berikutnya. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo. Iya, ahlan akhi, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Iskandar dari Bandung. Silakan Pak Iskandar. Ini Ustadz, saya itu bernazar ya. Kalau tanah laku, saya ingin mewakafkan untuk masjid. Nah, sedangkan sampai saat ini pengurusan surat-suratnya belum selesai. Dan mungkin kalau dijual pun akan lama. Nah, ini sudah berlangsung lama sekali. Nah, gimana Ustadz? Saya harus bagaimana? Dan seandainya saya meninggal dunia, dan harus bagaimana Ustadz ke ahli waris saya? Ya, sebentar Pak Iskandar. Ya. Anda bernazar kalau laku diwakafkan. Apa yang diwakafkan dan apa yang laku? Yang laku kalau laku tanah terjual. Betul Pak. Yang Anda wakafkan apa? Seluruh uangnya itu? Enggak, jadi diwakafkan sebagian gitu Ustaz. Berapa persen? Gini Ustaz. Gini Ustaz. Mungkin kalau tanah itu nilainya lumayan Ustaz ya. Nah, kalau seandainya misalnya tanah dan membangun masjid itu sekitar 500 juta misalnya. Itu memang bisa gitu Ustaz. Saya tidak paham pertanyaan Pak Iskandar. Coba saya ulangi lagi. Anda berapa persen dari harga penjualan nanti yang akan Anda nazarkan untuk wakaf? Oh, mungkin sekitar 5% itu saja, sekitar 5% misalnya dari tanah terjual. Dari harga tanah terjual, Anda wakafkan 5% bentuk rupiah. Ya. Untuk apa guna rupiahnya ini? Untuk beli tanah, terus dibangun masjid gitu, Ustaz. Untuk beli tanah lagi, membangun masjid. Taib. Tidak ada masalah. Ya. Terus? Nah, ini kan berjalannya sudah lama, Ustaz ya. Kalau belum laku, belum ada kewajiban Anda untuk mengeluarkan 5%-nya tadi. Sampai laku, baru Anda wajib mengeluarkannya.
La qadarullah sampai wafat baru terjual oleh ahli waris, ya, sampaikan kepada ahli waris tadi. Sebelum mereka masih hidup, tuliskan wasiat bahwa untuk tanah yang ini saya pernah bernazar, maka kalian wajib menunaikan nazar tadi. Bila laku 5%-nya, bangunkan untuk masjid di tempat yang lain. Atau kalau tidak cukup bangun masjid dari 5% tadi, serahkan ke pihak yang sedang melakukan pembangunan masjid, bisa membantu pembangunan masjid tadi. Demikian Bapak Iskandar. Ya baik, jadi saya nggak ada beban ya Ustaz ya, kalau sudah itu bebas gitu ya Ustaz ya. Kalau Insya Allah. Baik, demikian Pak Iskandar. Bisa difahami ya jawabannya. Jazakumullah khairah. Baik, barakallahu fiik. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, alhamdulillah kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Baik, diantara dari pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan hukum udhiyah. Ustaz, ketika seseorang berkurban dengan sapi yang berserikat di dalamnya 7 orang, apakah boleh saya niatkan untuk diri dan anggota keluarga saya seluruhnya, Ustaz? Atau hanya sebatas sendiri saja sehingga istri berkurban dengan biaya sendiri? Jazakumullah khairan. Baik. Kalau pertanyaan bolehkah dia niatkan 1/7 dari tadi untuk dirinya dan keluarganya? Boleh. Karena Rasulullah SAW meniatkan untuk beliau dan untuk umatnya yang masih hidup dan yang belum berkorban dari umatnya. Jumlah umat Rasulullah yang belum berkorban di waktu itu puluhan ribu. Nah, boleh. Masya Allah. Demikian akhir dan demikian beberapa pertanyaan yang sama. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Bambang di Jogja dan beberapa pendengar yang lain bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya tabungan yang saldonya ditulis dalam kurs emas? Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Tabungan yang ditulis dalam kurs emas, yang diserahkan emas atau rupiah. Kalau yang diserahkan adalah emas, tidak ada masalah. Diserahkannya emas, kemudian dituliskan emas. Tapi kalau diserahkannya rupiah, ditulis emas, ya, di sini berarti terjadi jual beli rupiah dengan emas. Tunai atau tidak, ya. Kalau fisiknya bisa diambil, berarti boleh. Sama seperti Anda punya 2 rekening, punya rekening dolar, punya rekening rupiah. Lalu Anda masukkan rekening rupiah, Anda minta untuk ditransferkan ke rekening dolar dengan kurs pada saat itu. Itu boleh. Karena di saat itu juga yang rekening dolar tadi Anda tarik dolar bisa. Tapi kalau rekening emas ini Anda tarik emas, bisa atau tidak? Mau tariknya kemana? Ya. Maka bisa, bila dan kalau ditarik emas harus ada dikenakan biaya tambahan, maka berarti belum terjadi tukar menukar emas dengan rupiah dengan yadan biyadin, maka ini mengandung unsur riba. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar, ya Bapak Bambang di Jogja dan yang lainnya, semoga ini bermanfaat. Jazakumullah khairan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan tunjangan hari raya. Ya, baik, kita akan sampaikan bagaimana jika pemberian tunjangan hari raya kepada pegawai dibayarkan dari uang zakat mal, Ustaz, dari Abu Daka di Palembang. Tunjangan hari raya dibayarkan dari zakat mal. Ya. Ini 2 hal yang berbeda. Ya, THR itu yang mewajibkan pihak Departemen Ketenagakerjaan. Zakat yang mewajibkan Allah. Maka 2 in 1 dalam hal ini tidak boleh. Gabungin niat. Menggabungkannya tidak boleh karena dia 2 hal kewajiban yang berbeda. Masya Allah. Ya. Kalau Anda bayarkan zakat untuk hal tersebut, Anda niatkan zakat, tentu hak Allah Anda zalimi. Ya. Kalau maka dalam hal ini
wallahu ta'ala alam, tetap Anda bayarkan tunjangan hari rayanya karena ini diwajibkan oleh Departemen Ketenagakerjaan. Ketika Anda ada zakat, ya, setelah tunjangan hari raya Anda bayarkan, dan masih ada beberapa karyawan yang kehidupannya dari gaji dan tunjangan raya sepertinya dia masih kurang untuk biaya hidupnya. Ya. Karena satu dan hal mungkin yang ditanggungnya banyak, ada istri, ada orang tua, ada mertua, ada anak-anak, ada adik ipar, ada adik-adik. Alhamdulillah. Ya. Sehingga biaya itu pun kurang untuk hari raya dan setahun ke depan kebutuhan. Ini Anda sebagai pemilik perusahaan boleh menyalurkan zakat kepada karyawan Anda. Anda hitunglah, dia sudah ada gaji, sudah ada tunjangan raya, sudah ada bonus semuanya, pendapatannya setahun sekitar umpamanya 300 juta rupiah. Tapi yang harus dia keluarkan 500 juta rupiah. Karena ada tadi mertua, ada adik-adik dan ipar yang dia tanggung biaya hidupnya. Maka Anda sebagai muzaki, pemilik perusahaan boleh menutupi 200 juta tadi dari zakat. Anda setorkan, Anda bayarkan lagi, ini tunjangan hari raya, sekian, ini 200 juta zakat. Anda mungkin akan bilang, Ustaz, nanti pegawai yang lain ngamuk. Hah? Loh, dia dapat bonusnya, tunjangan rayanya, kok dapat 200 juta, kami cuma dapat 10 juta sebulan gaji. Itu bukan tunjangan hari raya, bukan bonus, itu adalah haknya dia yang Allah tentukan dalam harta Anda. Anda sebagai pemilik perusahaan katakan kepada karyawan yang lain, kalau kalian ingin dapat juga uang 200 juta seperti dia, silahkan bapak ibu kalian dan mertua kalian tinggal dengan kalian, adik-adik kalian, ipar kalian tinggal dengan kalian, kalian tanggung nafkah semuanya, nanti kalian bisa dapat juga seperti itu. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, ya terkait dengan masalah tunjangan hari raya dan zakat amwal, cukup jelas insya Allah, dan semoga jawabannya bermanfaat buat antum. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Baik, terkait dengan pembahasan kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan rampasan, Ustaz, keluarga mengambil sebagian daripada harta ayah pada saat beliau hidup. Dengan keluarga mengambil harta ayah. Iya. Keluarga itu maksudnya? Yang baik di sini ada kami sempurnakan keluarga dari ayah, yaitu paman saya, berarti saudara laki-lakinya. Saudara ayah mengambil harta, sebagian harta bapak pada saat dia hidup dalam keadaan bapak sakit, Ustaz, dan mengambil dengan alasan melunasi hutang yang saya ketahui nilainya berlebih. Artinya ayah Anda punya hutang kepada saudaranya. Pada saat ayah Anda sakit, saudaranya ini mengambil harta ayah Anda lebih dari nilai hutang yang dibayarkannya, yang diberikannya. Terus, bagaimanakah hukumnya saya menuntut hak kami sebagai ahli waris? Dan manakala kami sampaikan kepada yang lainnya, mereka tidak mampu karena kelemahan dan karena kelemahan mereka terhadap paman. Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Anda lemah, keluarga Anda lemah, tapi ada yang maha kuat, Allah Jalla fi'ula, pemilik langit dan bumi. Ya, semua perintahnya terhadap alam semesta ini bainal kaf dan nun, antara kaf dan nun kun. Masya Allah. Tidak ada jarak. Dengan ucapan Allah Azza wa Jal kun, semua terjadi. Apa yang Anda takutkan hidup di dunia ini, bila berlindung dan menyerahkan seluruh urusan kepada yang maha kuat, pemilik langit dan bumi, Allah Jalla fi'ula. Maka dalam kasus seperti ini, atas dasar apa paman tadi mengambil lebih? Masya Allah. Itu yang penting dipelajari. Kalau dia mengatakan kompensasi dari ayah kalian dulu berhutang sudah 50 tahun, tahun 70 ayah kalian dulu berhutang, ya, memang hutang 1 juta. Tapi sekarang kalau dibayar 1 juta tidak bisa. Ya.
itu boleh dia ngambil berlebih dari 1 juta. Jelas, dikonversikan dengan emas tahun 70. Sekarang emas berapa harganya pada saat meninggal ayah itu, boleh diambil sebanyak itu. Ya. Andai tidak, utangnya baru, belum terjadi inflasi yang sangat besar. Kalau tadi itu dalam kasus hiperinflasi, belum, baru 6 bulan yang lalu, belum ada resesi ekonomi yang sangat besar. Berbeda tahun 98, umpamanya utang tahun 96 dibayar, diambil tahun 99. Kalau baru jarak 3 tahun tapi inflasinya besar di waktu itu. Itu bisa dikembalikan dengan nilai emas. Ya. Kalau tidak ada inflasi yang besar, utang baru beberapa bulan yang lalu, sekarang ayah sakit dan diambilnya. Diambilnya berlebih, berarti dia mengambil riba. Ya, dia mengambil riba. Anda kan juga tidak mau paman Anda sudah berbuat baik kepada ayah Anda dan saudaranya dia dimasukkan Allah ke dalam neraka karena riba yang diambilnya. Ya, ingatkanlah paman tadi, ya, karena riba akan menghancurkan pelakunya di dunia dan di akhirat. Anda dia tidak mau, ya apa boleh buat tadi? Anda adukanlah kepada yang Maha Kuat, Allah Jalla fi'ula, untuk mengambilkan hak Anda tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Masyaallah. Terima kasih barakallahu fiik wa jazakumullah khair Ustaz. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV yang bertanya terkait dengan pengambilan hak yang berlebih dari paman. Semoga ini bermanfaat, ya, faedah yang sangat bermanfaat dari jawaban Ustaz. Jazakallah khair. Kami masih akan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan terkait dengan hak waris. Ustaz, ayah saya memberikan sebuah wasiat agar harta warisnya dibagi sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan, dengan pertimbangan anak perempuan selama ini memiliki jasa yang lebih besar dari anak laki-laki karena membantu perekonomian keluarga. Dan bagaimana hukumnya Ustaz terkait dengan wasiat ini? Apakah wajib kami tunaikan? Jazakumullah khairan. Ini wasiat tidak wajib ditunaikan karena wasiatnya menentangi nas Quran. Lidzakari mislu hadzil untsayain. Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil untsayain. Allah mewasiatkan. Tadi orang tua Anda mewasiatkan, manusia mewasiatkan, Allah mewasiatkan, dan bertentangan wasiat keduanya. Allah mewasiatkan anak laki-laki 2 bagian. Manusia mewasiatkan anak laki-laki 1 bagian sama dengan anak perempuan. Ya, tentu sadar dirilah sebagai makhluk. Jangan tentang Khalik, pencipta kita. Masya Allah. Ya, kalau Anda inginkan kebaikan kepada orang tua Anda, jangan lakukan, jangan eksekusi wasiat orang tua Anda tadi. Kecuali setelah dibagi 2:1, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, kemudian anak laki-laki ingin menghibahkan sebagian warisan kepada saudari perempuannya atau anak perempuan, alhamdulillah, tidak ada masalah. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, jazakumullah khairah. Baik, kami angkat pertanyaan kembali, satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami terima dari telepon. Ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan jual beli emas, Ustaz. Saya mohon penjelasan terkait dengan pembelian emas di outlet atau tempat menjual emas. Ketika saya beli emas kepada penjualnya, akan tapi saya membayarnya secara transfer, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Dan apakah harus tunai, yaitu dalam bentuk fisik uang saya berikan? Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Yang disepakati oleh para ulama dunia di bawah Majma' al-Fiqh al-Islami bahwa serah terima itu bisa dengan dan harusnya serah terima fisik dan bisa juga dengan pencatatan pembukuan di keuangan bank, pemindah bukuan atau transfer. Bila pemindah bukuan sudah terjadi, sudah masuk di catatan rekening si penjual emas, berarti seketika itu juga Anda terima emas. Kalau transfernya belum masuk, belum terjadi serah terima uang, maka Anda belum boleh beranjak dari tempat itu membawa emas. Ya. Alhamdulillah, jelas sekali. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon bagi Anda yang bertanya. Bagi para pendengar dan pemirsa yang mungkin baru bergabung,
dalam pembahasan Al-Ghasab atau rampasan. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yesi di Bukit Tinggi. Baik, silakan Ibu Yesi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kalau di orang Minang ini Ustaz, kalau orang dahulu-dahulu Ustaz, itu ada hukum pagang gadai sawah itu Ustaz ya. Kalau orang tua dahulu. Kalau sekarang orang tuanya sudah meninggal, terus orang pemilik sawah yang lama Ustadz, yang pagang gadai sama orang tua kita, mengembalikan uang yang pernah pinjam sama orang tua kita, dan orang tua kita selama dia meminjamkan uang tersebut memanfaatkan sawah tersebut, dan sekarang ketika orang tua sudah meninggal, sawah tersebut uang dari sawah yang dipinjam sama orang tua kita dikembalikan yang oleh meminjamkan. yang punya sawah, ya, dikembalikan, sudah kita terima. Bagaimana hukum uang tersebut, Ustaz? Apakah itu uang halal yang kita terima atau gimana, Ustaz? Boleh kita memakai uang tersebut untuk kita bagi dengan ahli waris yang lain, dengan saudara-saudara yang lain, atau uang tersebut maksudnya kehalalan uang tersebut, Ustaz? Ya. Sebentar, berapa lama sawah itu di tangan orang tua Anda? Sudah puluhan tahun, Ustaz. Berapa lama itu? Jelas angkanya 30 tahun, 31, ya. 35, 41 begitu, Ibu. Ya. Berapa lama? 30 tahunan, sekitar 30 tahunan. 30 tahunan. Sewa sawah itu kalau per bulan kira-kira berapa? Kalau di sana dulu pinjamnya emas atau rupiah? Rupiah, Ustaz. Rupiah berbentuk emas bulat itu, Ustaz. Emas berarti kan, bukan rupiah. Ya, emas, Ustaz. Bukan uang kartal, emas. Ya. Sewa sawah itu per tahunnya berapa emas? Kira-kira per tahunnya kira-kira mungkin harga sekitar agak 1 juta atau 2 jutaan, Ustaz. Berapa emas? Kan kita ngitungnya dengan emas, karena orang tua Anda kan pinjam emas. Iya, pinjam emas. Ya, berapa emas? Mungkin 1 emas mungkin, Ustaz. 1 emas per tahun? Iya. Dikali tadi 30 tahun? Iya. Berarti 30 emas? Iya. 30 emas itu 1 emas kan 2,5 gram kan ya? Iya, iya. 2,5 gram dikali 30. Berapa, Ustaz? Berarti 70. 2,5 gram dikali 30. 75. Berarti 75 gram. Ya. Emas yang dipinjam orang tua, yang dipinjamkan orang tua Anda kepada mereka berapa emas? Itu 30 emas. 30 emas berarti udah lunas. Oh ya, jadi maka ketika emas itu diberikan oleh mereka, itu adalah riba. Oh, okay. Ya. Anda berikan kepada mereka lagi, tolak, jangan diterima, ambillah sawahnya lagi. Ini udah selesai. Ya, selama ini orang tua saya kan nggak bayar uang sewanya, ya, dan ini sudah selesai urusannya, ambil untuk kalian. Kalau tetap mereka nggak mau nerima, saya nggak mau nerima segala macam. Berarti ini hibah atau hadiah dari kalian ya. Kalau hadiah kami terima. Jelas. Tapi kalau sebagai pembayar hutang, kami tidak mau orang tua kami dimurkai Allah sekarang di dalam alam barzakhnya. Oh, jadi kalau seandainya orang itu ya Ustaz tidak mau juga menerima, umpamanya ada kerelaan gitu, berarti kita tidak wajib, tidak boleh menerimanya Ustaz. Itu yang riba ya Ustaz ya. Anda sampaikan dulu. Ya. 75 gram kan lumayan harganya. Kalau mereka tetap ikhlas, bilang ini kami sudah mengikhlaskan yang 75 gram yang dipinjam orang tua kalian dari orang tua kami, karena sudah dibayar sebetulnya oleh orang tua kalian dalam bentuk sewa sawah selama ini. Ya. Jelas? Tapi kata kami nggak enak, nggak senang. Kalau hibah kami terima. Kalau kalian hibahkanlah yang 75 yang sekarang ini kami terima. Tapi kalau sebagai pembayar hutang, hutang sudah lunas.
Kami tidak mau orang tua kami dimurkai Allah karena berbuat riba. Iya. Tapi kalau menghibahkan tidak apa-apa diterima ya Ustaz ya? Ya, Ibu. Oh iya ya. Nah, terima kasih ya Ustaz. Ya Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairah. Dan semoga jawaban dari Ustaz bermanfaat buat ibu dan keluarga. Barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini sebagai ikhtitam. Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, bagian dari bentuk berbuat baik kepada orang yang telah meninggal adalah mendoakannya dan anak-anaknya melakukan amal soleh, dan seluruh keterkaitan harta hutang piutangnya tentu diselesaikan dengan secara syar'i. Bila ada yang di luar itu, maka kembalikan kepada syariat agar mereka tidak dimurkai oleh Allah dalam kondisi mereka tidak mampu lagi untuk berbuat baik. Semoga ilmu syar'i bisa mengantarkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudari kita, baik mereka masih hidup walaupun telah wafat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.